Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana bi rahmatika wansur alaina khaza'inal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana fardudhu ilayna hajatina ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah rahmati Allah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat curahan rahmat yang Allah berikan pada diri kita. Di malam hari ini Allah mudahkan kita, Allah hadirkan kita di tempat yang sangat mulia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika khairul biqa masajiduha, sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid. Siapa yang masuk ke dalamnya maka menjadi tamu-tamunya Allah, maka tentu akan dimuliakan dan akan diberikan daripada jamuan istimewa bagi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakini hal itu, karena orang masuk ke dalam rumah Allah ini bukanlah orang sembarangan. Ini semata-mata hanya karena anugerah Allah, taufiknya Allah, dan atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk dalam golongan itu, dimudahkannya oleh Allah, ya. Ini disyukuri. Masya Allah. Boleh jadi ada orang selama hidupnya nggak pernah masuk ke masjid, gitu ya. Sekali-kalinya masuk masjid, ingin menjadi orang paling terdepan, depannya imam maksudnya, gitu Pak. Masya Allah. Namanya kan itu istilah bahasa orang sini mas songong namanya Pak, ya. Gak pernah di belakang imam, tahu-tahu pengen di depan imam, gitu ya. Masya Allah. Mari kita belajar dulu, gitu ya. Kalau orang itu sudah biasa di belakang imam, nanti sekali-kalinya saja, nggak pernah dua kali itu, gitu ya. Di depan imam sudah nggak grogi lagi itu Pak, nggak grogi lagi. Ya. Masya Allah. Insya Allah doanya imam dan seluruh makmumnya ya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang sudah biasa di belakang imam. Ya. Para jamaah rahmati Allah, tak kita sadari bahwasanya masa waktu terus berjalan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terus berjalan. Maka kita sudah masuki tahun ini adalah di tahun 2024, ya. Perjalanan kita sudah semakin jauh. Artinya apa? Perjalanan itu apabila sudah semakin jauh, artinya sudah semakin dekat daripada tujuannya. Kita akan sampai sebentar lagi sampai kepada suatu persinggahan berikutnya. Ini yang penting untuk kita renungkan bersama-sama, untuk kita ingatkan bersama-sama, di mana perjalanan kita sudah sangat jauh. Yang sebentar lagi akan sampai, gitu ya. Tidak tahu kapan sampainya. Apakah besok pagi? Apakah bahkan nanti malam sudah akan nyampe, ya tidak tahu, gitu ya. Suatu perjalanan hidup setiap manusia, semua akan sampai pada tujuannya. Persinggahan demi persinggahan yang nanti akan berakhir daripada
terminal paling ujung, paling akhir, yang sebenarnya peristirahatan terakhir bukanlah kubur, tapi adalah dua hal, yaitu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan nanti akan terakhirnya dalam surga, ada yang terakhirnya dalam neraka. Itulah daripada persinggahan terakhir, ya. Kubur baru satu tempat persinggahan transit, gitu ya. Nah, tunggu sebentar, menunggu daripada orang-orang yang di permukaan bumi ini sampai semuanya masuk, baru nanti akan dibangkitkan secara menyeluruh di tempat daripada satu tempat namanya mahsyar, ya. Di tempat itulah nanti manusia akan digiring oleh Allah untuk dihisab amal perbuatannya, ditimbang daripada amal perbuatannya, dan berjalanlah menuju sirat untuk menuju daripada terakhir perjalanan itu. Masya Allah, yang kita ingatkan, ya Pak. Masya Allah. Maka perbekalan apa yang sudah kita persiapkan, barang-barang apa yang sudah kita siapkan, maka pantaslah kalau tahun ini kita buat daripada suatu perubahan, Pak. Ini zaman daripada era perubahan, orde perubahan, ya. Setelah kita lalui daripada orde lama, orde baru, kemudian reformasi, gitu ya. Nah sekarang harus sudah menjadi perubahan, Pak. Apa yang mesti kita rubah? Maka setiap kita masing-masing harus merubah dirinya sendiri-sendiri, bagaimana dirinya ini lebih meningkat. Yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik bisa bertambah lebih baik. Inilah perubahan yang mesti kita lakukan dalam diri setiap kita masing-masing, gitu ya. Apa yang harus saya rubah ini, ya? Amal apa yang belum saya kerjakan ini? Peningkatan apa yang mesti harus saya lakukan? Ini yang mestinya kita usahakan. Ini perubahan namanya, Pak. Ya, harus lebih baik. Karena sebenarnya tadi itu, karena kita sudah hampir sampai ke persinggahan daripada tujuan perjalanan kita yang berikutnya, maka kita ini sudah perubahan pada diri kita. Gitu loh ya. Yang lebih baik lagi. Nanti kalau orang-orang ini semua buat perubahan semakin baik, gitu ya. Maka semua itu akan kembali kepada diri kita juga, Pak. Dalam satu riwayat terangkan bahwasanya ketika Nabi Isra Mi'raj itu, Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada suatu cahaya yang berkilau begitu putih jernih dan begitu semerbak wanginya. Maka naiklah dari bumi ke langit. Begitu menakjubkan itu cahaya, begitu memukau, berkilau luar biasa. Maka sampailah di langit, menjadikan daripada malaikat-malaikat langit akan terhiran-hiran, gitu ya. Apa yang dibawa oleh malaikat amal itu, ya. Maka kita ditanyakan kepada Jibril alaihissalam, apa itu Jibril? Jibril sampaikan, ya Rasulullah, itulah amal-amal baik yang dilakukan oleh umatmu, yang dibawa oleh malaikat daripada pencatat amal untuk disampaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Itu. Inilah semakin banyak amal kebaikan-kebaikan, Pak. Kalau umat ini semakin banyak yang berbuat kebaikan-kebaikan, naik ke langit, gitu ya, dibawa oleh malaikat, tentulah direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah sampai di langit ini kebanyak kebaikan-kebaikannya, yang turun pun juga kebaikan-kebaikan. Turunlah rahmatnya Allah, turunlah keberkahan, turunlah daripada anugerah karunia rizkinya, ya, kepada umat manusia ini. Sehingga terjadilah daripada satu kedamaian, ketentraman, kemakmuran, ya, sampai daripada mencapai suatu rasa keadilan di antara manusia.
ya, dan kesejahteraan dirasakan oleh banyak manusia. Betul, Pak. Ini lo banyak kebaikan yang naik, nanti Allah akan kasih hadiah pemimpin yang baik pula, Pak. Ya. Karena pemimpin yang baik itu hasil daripada umat yang baik. Ketika ini umat baik, rakyatnya baik, maka Allah akan kasih hadiah pemimpin yang baik. Jadi gitu. Jadi pemimpin itu hakikatnya hadiah dari Allah. Gitu loh ya. Ketika ada umat ini mengusahakan, mengupayakan bagaimana umat itu sadar, ada perubahan dalam satu kebaikan, gitu ya. Maka Allah akan datangkan, karena orang baik itu mesti milih yang baik, gak akan mungkin orang baik milih yang buruk, gitu loh Pak. Dan yang buruk juga pasti milih yang buruk, karena yang buruk tidak akan mungkin milih yang baik. Ya. Maka kalau umat ini ada kesadaran, ya, ada suatu perubahan pada dirinya untuk lebih baik, ingin yang lebih baik, gitu ya, maka insya Allah nanti Allah kasih hadiah daripada pemimpin yang baik. Ya, doanya Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, berikanlah pemimpin kami orang yang terbaik di antara kami, dan janganlah Engkau berikan kepada kami pemimpin yang buruk kepada kami. Gitu ya. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Dibaca itu Pak, doa minta pada Allah, gitu ya. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana, gitu ya. Jadi gitu. Karena apabila umat ini banyak yang amal buruk, ya, banyak keburukan-keburukan yang dilakukan, banyak kemaksiatan, kejahatan, kezaliman yang dilakukan, maka ini juga akan naik. Amal ini menyerupai daripada suatu awan yang gelap dan berbau busuk. Jadi gitu. Jadi nampak seperti kayak awan gelap dan berbau busuk, ya. Jadi tidak enak dilihatnya. Maka ketika naik sampai ke langit, malaikat langit pun akan heran juga, gitu ya. Dikatakan, apa yang kau bawa ini wahai malaikat pencatat amal? Begitu buruknya itu yang kamu bawa, begitu busuknya bau yang kamu bawa itu. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, labbaik ya Rasul. Apa itu Jibril? Ini ada awan gelap, ya. Jadi kelihatan yang begitu tidak menyenangkan, berbau busuk, naik dari bumi ke langit. Maka kata Jibril, ya Rasulullah, itulah daripada amal buruk di antara umatmu. Ini kalau banyak keburukan yang naik, Pak, gitu ya, maka nanti sampai hidayat Allah Subhanahu wa taala juga akan direspon oleh Allah, karena yang naik buruk, yang turun pun juga hal yang buruk. Sehingga banyaklah musibah, bencana, malapetaka, banyak perselisihan, banyak permusuhan, ya, banyak pertengkaran dan berbagai macam-macam, ya, ketidaktentraman, ketidakadilan, ya, banyak kemiskinan, banyak kesusahan. Ini kenapa? Karena yang naik ini banyak daripada amal buruk. Jadi kita ngerti sekarang ini apa yang akan terjadi sekarang ini, banyak perselisihan, pertengkaran, keributan, dan banyaknya daripada penderitaan, kesusahan, kesulitan. Ini karena banyaknya amal buruk yang naik ke langit. Ini artinya apa? Sebagaimana ayat Al-Quran itu, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian berbuat suatu kebaikan, kebaikan itu kan balik pada kalian sendiri. Ya, Pak. Itu belum di akhirat, ya. Di dunia pun sudah dirasakan itu, gitu ya. Pengaruh kebaikan, keburukan itu bisa dirasakan. Kalau ini baik yang kamu lakukan, yang kamu amalkan, nanti juga akan balik pada kalian kebaikan-kebaikan itu. Ya, kalian diamalkan sendiri, ya balik pada sendiri. Kalau banyak masyarakat yang mengamalkan baik, ya akan dirasakan banyak daripada kebaikan itu. Betul ya? Itu sebaliknya, bila
berbuat satu keburukan, maka keburukan pun juga akan balik kepada kalian juga. Itulah Pak. Maka sekarang ini kita mulai perbaikan, kita mulai daripada perubahan pada diri kita, mengawalinya daripada kita memperbaiki sholat kita. Ini pertama, ya, perbaiki daripada sholat kita. Pak. Sejauh mana kita perbaiki sholat kita, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Jadinya begitu. Kalau kita betul-betul memperbaiki sholat kita, kita jaga betul-betul 5 waktu, di tempat adzan dikumandangkan dengan cara berjamaah, ya, dengan penuh kesungguhan kita jaga baik ini, maka itu perubahan pada diri kita. Insya Allah kehidupan kita diperbaiki juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu. Jadi sekarang, mulai sekarang ini Pak, gitu ya, terus 2004 ini kita usahakan untuk ada perubahan pada diri kita, ya. Ada perubahan apa? Yaitu perbaikan dalam sholat kita. Kita jaga betul-betul, ya. Kita akan kembali kepada kita. Dan ini yang terbesar di antara amal-amal besar. Ini sholat, gitu ya. Jadi sholat ini Pak, seolah menjadi kunci daripada amal yang lainnya. Seolah-olah tak akanlah amal-amal yang lainnya itu diterima kalau sholat ini belum terjaga dengan sebaiknya. Nah, kita memulainya. Yang kedua, ini yang kepada Allah, kepada sama manusia, ya. Kita perbaiki daripada hubungan kita, bakti kita kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup apalagi, gitu ya, ataupun yang sudah meninggal dunia. Jangan kau lupakan itu orang tuamu, karena tiada manusia yang paling berjasa kepada diri kita ini, ya, melebihi daripada orang tua kita. Kalau diurut itu Pak, jadi yang paling berjasa kepada diri kita ini setelah Allah dan Rasulullah ini pada kita adalah orang tua. Selalu ingat jasanya, doakan betul-betul padanya, ya. Semakin banyak kau doakan daripada orang tua kita, ya, orang tua Bapak sekalian, maka itu akan menjadi satu perubahan dalam kehidupan kita. Jadi orang itu semakin bakti sama orang tuanya, ya, maka kehidupan akan diperbaiki oleh Allah. Jadi gitu. Maka usahakan tidak pelit pada orang tua, nah gitu ya, nah, yang sayang sama orang tua. Jadi jangan banyak perhitungan sama orang tua. Nanti Allah tidak akan perhitungan kepada kita. Jadi gitu. Ketika kita ini berbaktinya pada orang tua, enggak perhitungan demi untuk menyenangkan orang tua, nanti Allah akan berikan kepada kita tanpa perhitungan juga, ya. Doa pada orang tua juga di setiap saat, ya, kapan saja. Kalau sudah meninggal dunia, gitu ya. Ini yang kedua. Artinya apa? Hubungan ibadah kepada sama manusia ini mengawalinya kepada orang tua kita, baru kepada yang lainnya. Karena sebaik apapun orang itu berbuat baik pada yang lainnya, kalau sama orang tuanya sendiri nggak baik, ini nggak bisa itu Pak, gitu ya. Seperti tadi itu, walaupun orang itu amal-amal yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, mungkin puasanya, sedekahnya, atau mungkin zikir seterusnya, kalau sholat aja enggak, ini udah nggak bisa, gitu ya. Jadi mengawalinya begitu. Dan yang ketiga, mulailah kita ini dekat sama orang-orang soleh, cinta dengan orang-orang soleh, cinta kepada alim ulama, gitu ya. Dekatkan kita dengan mereka semuanya itu. Duduklah kita dalam majelis-majelisnya. Dekatnya kita dengan para alim ulama, dengan orang-orang soleh, ini memberikan pengaruh besar kepada kita semuanya, gitu ya Pak. Ini jadikan asbab daripada keberkahan, gitu ya. Walaupun kita belum soleh, banyak salah, gitu ya, tapi kumpul sama orang soleh, kumpul sama orang-orang yang alim ulama, insya Allah nanti akan kita dibersamakan dengan orang-orang soleh, para alim ulama, gitu loh Pak. Nah, merasa sampaikan, orang itu senang duduk dalam satu majelis ilmu, walaupun nggak bisa-bisa, walaupun nggak pinter-pinter, walaupun terus bodoh terus, gitu ya, nggak bisa-bisa.
gitu ya. Tapi senang untuk dengarkan itu, senang untuk dalam majelis itu senang gitu ya. Walaupun nggak ada yang nyantol gitu ya. Wes bablas angin nih gitu, ngomongnya gitu lah Pak. Gitu ya. Apa yang didengarkan ini nanti selesai di salat Isya udah lupa semua. Tapi dia senang gitu ya. Ada cerita ini kisah katanya. Ada seorang ini, masya Allah senang dia ini sama seorang ulama. Dia selalu duduk dalam majelisnya. Tapi ya nggak bisa ngaji lama, nggak bisa juga. Tapi pokoknya senang aja ngaji. Akhirnya orang itu meninggal. Ketika meninggal dan cerita itu ditanya oleh malaikat, gitu ya. Biasa kan setiap orang meninggal kan ditanya oleh malaikat kan gitu. Ketika ditanya oleh malaikat, dia pinter jawab Pak, gitu ya. Apa jawabannya? Wahai malaikat, dengan tersenyum, kamu itu salah daripada nanya. Kalau nanya itu kata Pak Kiai, tanya kepada orang yang alim, tanya orang yang ngerti, jangan tanya orang yang nggak ngerti. Oh saya orang bodoh kok ditanya, gitu Pak. Saya ini orang bodoh, jangan ditanya, tanya itu orang alim, gitu ya. Tuh masih ada itu di atas tuh, gitu ya, di atas bumi maksudnya gitu ya. Nah, ya namanya malaikat itu kan berjalan atas dasar ya protokol dari Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Kalau ada jawaban yang nyeleneh udah nggak bisa apa-apa gitu. Jadi sesuai dengan konstitusi ini, gitu ya. Jadi malaikat tuh nggak ada melanggar konstitusi ini, jadi gitu ya. Coba begitu bingung malaikat, gitu ya. Nah, jadi keberkahan Pak, keberkahan ngaji itu begitu, keberkahan dekat dengan para orang-orang alim itu begitu, walaupun nggak bisa apa-apa. Ya memang Allah takdirkan ininya ini memang sudah agak sulit gitu ya. Apalagi yang udah pinter-pinter, masya Allah luar biasa gitu ya. Ini yang bodoh saja keberkahannya seperti itu. Akhirnya malaikat balik pada Allah, dia sampaikan kepada Allah, ya Allah ini jawabannya gimana? Akhirnya sudahlah biarkan. Dia termasuk daripada orang-orang yang saya kasihi, saya sayangi itu. Ini berkahnya begitu, gitu ya. Nah, nggak bisa jawab, tapi dia malah selamat. Jadi ngertinya apa? Kalau tanya itu kata Pak Kiai, tanyalah kepada orang yang ngerti. Jangan tanya orang yang tidak ngerti. Loh saya orang nggak ngerti kok ditanya, gitu ya. Bingung malaikat Pak. Wah ini orang ini repot ini gitu ya. Selamat akhirnya ya. Ini keberkahan gitu ya. Dan keberkahan berikutnya adalah kemarin sudah saya sampaikan bagaimana orang itu usaha untuk mendapatkan hasil yang halal. Banyak orang takut makan haram tapi tidak takut daripada penghasilan haram. Kan aneh Pak? Barang haram takut ini, ini ada babinya ini, ada minyak babinya ini, ya takut makan itu. Tapi dengan penghasilan haram nggak takut dia, gitu ya. Ya kan aneh itu. Padahal ya sami saja Pak, gitu ya. Sama saja mau barangnya yang haram atau yang hasil didapatkan dengan cara haram, ya. Masya Allah. Yang keempat, ini untuk keberkahan Pak, perubahan pada kita. Cintalah kita dengan Al-Quran, dekatlah kita dengan Al-Quran, gitu ya. Jadikan mata kita ini hari-hari jangan sampai tidak membaca Quran. Jadikanlah tangan kita ini hari-hari memegang mushaf Al-Quran. Jadi mata kita akan jadikan sebagai saksi nanti di akhirat. Tangan kita juga akan menjadi saksi nanti di akhirat. Tangan kita tiap hari pegang Al-Quran, mata kita tiap hari melihat daripada Al-Quran, gitu ya. Dan rumah yang dibaca Al-Quran, gitu ya, maka malaikat akan datang kepada rumah kita dan seluruh keburukan yang dalamnya akan lari dari rumah kita. Dia sebagai keberkahan, gitu ya. Mereka katakanlah tajul buyutakum kal qabri, dan aku jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan, ya. Baca Pak, gitu ya. Mau berapa saja terserah, mau sehari 1 juz juga nggak apa-apa, mau sehari 2 juz juga boleh, gitu ya, terserah. Sekemampuannya saja, gitu ya. Nah. Ini asbab-asbab daripada keberkahan Pak.
ya ada perubahan-perubahan pada diri kita, ya. Kita lanjutkan daripada kajian kita, melanjutkan daripada suatu dialog, suatu pembicaraan antara Nabi dengan iblis ketika itu. Jadi iblis datangkan oleh Allah untuk ditanyai oleh Rasulullah, gitu ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala agar kita tahu, Pak, agar kita ngerti bocoran daripada iblis. Yang nggak mungkin kita nanya kepada iblis dan minta untuk dibocorkan rahasia itu, betul ya? Maka Allah perintahkan kepada iblis datang kepada Rasulullah untuk ditanya sesuatu yang hasilnya untuk pelajaran berharga kepada kita. Masya Allah. Di antaranya kemarin adalah orang-orang yang dicintai oleh iblis. Jadi ada yang dicintai, ada yang dibenci, gitu ya. Siapa orang-orang yang dicintai oleh iblis itu? Jadi temannya iblis yang disukai oleh iblis. Pertama adalah pemimpin yang zalim. Ini suka, dicintai betul sama iblis. Rankingnya pertama itu, Pak. Nah, ya kalau pemimpin zalim, Pak, itu pengaruhnya besar tuh sampai seluruh negara itu. Nah, kalau zalim bisa pengaruhnya besar itu, ya. Bikin kacau, bikin masalah, bikin susah, bikin miskin, bikin ribet, itu macam-macam gitu ya. Nah, pengaruhnya besar. Maka nomor satu. Yang kedua adalah mutakabir, orang yang sombong. Kemarin ya. Yang ketiga adalah orang kaya yang tidak memperdulikan dari mana ia dapatkan, buat untuk apa daripada harta kekayaannya itu, semau-maunya sendiri. Dan yang berikutnya adalah watajirul khain, yaitu orang pedagang yang berkhianat baik dalam timbangan ataupun takarannya. Zaman dahulu baru takaran timbangan, Pak, sekarang bermacam-macam gitu ya. Ini zaman sekarang sudah namanya markup gitu ya. Nah, kalau ya kecil-kecilan, kalau kita beli di suatu tempat, kadang-kadang di tokonya orang-orang yang nggak beriman, kadang-kadang dikasih daripada kwitansinya, ini kwitansinya diisi apa enggak nih, Pak? Gitu ya. Udah jelas harganya segitu gitu ya. Nah, ini kwitansinya diisi apa, diisi sendiri ini, gitu ya. Nah, taunya stempel sama ininya toko aja tuh. Laporan ke kantornya sana, itu isinya berapa itu. Ini biasanya dilakukan oleh para pegawai-pegawai yang belum tinggi, Pak. Kalau yang berkelasnya lebih tinggi lagi, lebih besar lagi itu, gitu ya. Masya Allah, bukan hanya sekedar juta, bukan sekedar M, bahkan sampai T, ya Pak. Ya. Masya Allah. Kenapa itu disaingi oleh iblis? Karena hasilnya tidak halal, dimakan oleh keluarganya, kaum kerabatnya, gitu ya, bisa ambil bagian di dalam makan hasilnya itu. Ini hasil daripada perdagangan yang merugikan orang lain. Coba bayangkan kalau orang itu 1 on saja dikurangi selama dia berdagang, ya kan, Pak? Itu kira-kira kalau dalam sekian tahun sudah berapa ribu orang yang beli. Nah, kalau mamanya ada 1000 orang yang beli, Pak, semua menuntut daripada kerugian 1 on itu nanti di akhirat. Aduh, apa enggak rugi kira-kira setiap amal kebahagiaan diambil gitu ya. Nah, itu 1 on loh, Pak. Itu baru satu on. 1 on itu paling berapa ribu, gitu ya. Nah, kalau orang jual buah-buahan, jual mungkin apalah gitu ya, itu saja sudah seperti itu kerugian nanti di akhirat. Bagaimana kalau yang dagang gede-gede sampai MM gitu, Masya Allah. Jadi berat, gitu ya, Masya Allah. Wal muhtakir itu adalah orang yang menyimpan menimbun daripada barang. Biasaril kuta wa ma yu'inu alaihi, yaitu dia membeli daripada barang-barang pokok, ya.
Jadi bahan keperluan pokok. Jadi makan pokok seperti kayak beras gitu ya. Ataupun apa yang barang-barang yang memang diperlukan hal itu. Apakah daging, mungkin dari mulai keperluan lah dia, apapun juga yang sangat diperlukan, banyaknya umumnya masyarakat gitu ya. Seperti yang belum lama ini mungkin seperti kayak minyak goreng ya Pak gitu ya, tahu-tahu ngilang tuh, minyak goreng kok bisa hilang gitu ya, Masya Allah. Ini Indonesia itu di dalam bumi ada minyak tanah ya, di atas bumi ada minyak goreng, tapi harganya nggak kira-kira juga gitu ya. Yang maksudnya kan semurah-murahnya gitu ya untuk rakyat ini, tapi bisa ngilang gitu, minyak bisa ngilang Pak gitu ya. Nah. Jadi barang apa saja yang diperlukan umumnya masyarakat gitu ya, kemudian dia beli, kemudian dia timbun gitu ya, sehingga ketika sangat langka baru dikeluarkan sehingga harganya sangat mahal ya, maka orang seperti itulah yang menjadi temannya iblis ya. Maka Nabi SAW, kalau Nabi SAW man ihtakara ta'aman arba'ina yauman faqad bari'a minallah bari'allahu minhu. Barang siapa yang menimbun daripada makanan selama 40 hari, artinya bahan-bahan makanan yang diperlukan oleh umumnya masyarakat ya, sehingga sampai orang kelabakan, sampai orang bingung mencari-carinya, sehingga begitu ada harganya sangat mahal. Ya namanya minyak goreng Pak, di mana-mana orang kan perlu setiap kepada itu. Ini kadang-kala begitu minyak goreng hilang, ini ada orang pejabat negara mengatakan ya sudah, kalau nggak ada minyak goreng ya direbus saja. Ini bukan memberikan solusi, ini namanya kurang ajar namanya, gitu ya. Lah kalau jualannya biasa yang biasanya gorengan kemana-mana Pak, gitu ya. Semuanya itu sudah direbus. Masya Allah. Ini warung-warung makanan kan repot tuh Pak, iya nggak? Masya Allah. Begitu beras mahal gitu ya, maka apa, disuruh makan ubi, suruh makan pisang. Ini kan bukan memberikan solusi namanya ini. Orang lain suruh makan pisang, makan ubi, dia sendiri makan repot itu. Ini bahayanya pemimpin gitu, kalau nggak beres begitu ya. Mudah-mudahan ini tahun ini 2004 ini Allah berikan perubahan, pemimpin yang soleh ya, pemimpin yang amanah, yang sidik betul-betul yang baik, yang menjadikan asbab daripada tegaknya suatu keadilan, menjadikan asbab kemakmuran daripada rakyatnya ya, menjadikan asbab kesejahteraan ya. Maka siapa yang menimbun makanan selama 40 hari, ini bahan makan maksudnya ya, maka orang itu akan berlepas diri dari Allah, dan Allah akan berlepas diri daripadanya. Artinya orang itu akan dibiarkan oleh Allah, gitu ya. Tidak dipedulikan lagi oleh Allah. Ini namanya orang itu, namanya orang mentolo, namanya Pak, orang tega betul, ya, kepada orang lain, dan itu dosanya besar sekali, ya. Wa qala sallallahu man ihtakara al-muslimina ta'amahum darballahu bil judam wal iflas. Dikatakan barang siapa yang menimbun-nimbun bahan makanan, barang siapa menimbun jadi bahan makan atas orang kaum muslimin, maka Allah akan menimpakan kepadanya suatu penyakit kusta dan juga kebangkrutan. Jadi seperti itu, ya. Jadi orang Islam itu ada satu tujuan, boleh loh untuk ingin dapat kaya itu boleh, tapi bagaimana kaya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kaya itu enggak diberkahi oleh Allah ya rugi, Pak. Diberkahi oleh Allah. Cari yang kiranya ada keberkahannya, ya.
Jadi gitu. Dan usaha kaya bagi kita orang beriman itu karena ingin untuk berbuat baik yang lebih banyak lagi, bukan sekedar kaya itu untuk ditumpuk, bukannya sekedar untuk ditimbun biar tambah banyak, biar tambah gede, cuma sekedar begitu. Itu justru akan menyusahkan dirinya sendiri. Jadi orang usaha berikhtiar bagaimana mendapatkan daripada karunia Allah yang banyak karena ingin untuk berbuat baik yang lebih banyak. Jadi begitu niatnya itu. Ya Allah, saya ingin usaha, ya, saya bekerja dengan penuh kesungguhan, ya. Berikanlah kepada kami ya Allah satu harta yang banyak karena saya ingin untuk berbuat baik yang lebih banyak lagi, ya. Jadi gitu. Karena nggak akan mungkin daripada masjid sebesar semegah begini ini kalau bukan karena asbab daripada orang-orang yang memberikan daripada uluran tangannya yang lebih banyak, kan gitu kan Pak? Ya perlu juga itu. Maka niatnya orang beriman tuh begitu. Kalau ingin diberikan daripada harta yang banyak, maka ingin untuk berbuat baik yang lebih banyak. Gitu ya. Yang berikutnya adalah wazani. Termasuk diantara orang yang disukai oleh iblis adalah al-zani, orang berzina. Gitu ya. Uriya'an Nusasalam iyakum wazina fa inna fi arba'a khisalin. Takutlah kamu akan berbuat zina karena sesungguhnya di dalamnya itu ada 4 perkara yang sangat buruk, gitu ya. Orang itu sering berzina, gitu ya. Namanya ini berzina. Berzina itu artinya ya sudah sering-sering berzina gitu. Sudah. Maka apa? Yudhibul baha'a min wajhihi. Orang itu akan hilang daripada aura wajahnya. Jadi nggak ada wajah kesolehan sama sekali, nggak ada nur cahaya, nggak ada, gitu ya. Wajah burak, wajah ruwet, wajah semrawut lah gitu. Nah, jadi nggak ada wajah cerahnya, nggak ada, jernihnya nggak ada. Ini orang berzina. Jadi lihatnya itu tidak menyenangkan, gitu ya. Wa yaqta'ur rizqa, dan berzina itu nanti akan mendapatkan putusnya rizki. Jadi kadang-kala Pak kita lihat, saya sering untuk memperhatikan daripada beberapa orang, ya, dalam perjalanan di mana di tangga dan berbagai macam. Ada orang-orang yang kadang-kala di akhir sudah masa-masa tuanya hidupnya susah, betul, hidupnya sulit, hidupnya bangkrut, hidupnya betul-betul merana gitu. Saya perhatikan kenapa mereka ini, gitu ya. Karena orang udah tua, mestinya sudah pensiun, tinggal enaknya, sudah tinggal ibadah ke masjidnya, tapi masih dalam keadaan kesusahan, kesulitan, gitu ya. Ini harus ditakuti, karena bisa jadi orang-orang yang dulu ketika masa mudanya, ketika masa kuatnya, orang berbuat daripada kemaksiatan yang orang itu tidak segera bertobat-tobat, gitu ya. Sehingga di masa tuanya itu nampak menderita itu. Jadi coba lihat Pak, kita ini kan kiri kita dia, ya mungkin dalam perjalanan atau dalam mungkin tangga atau mana itu, ada orang-orang yang sudah umur tua, hidup dalam satu kesusahan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Ini kan anak-anaknya kemana, keluarganya bagaimana, sampai ada orang itu yang seperti kayak terlantar gitu, gitu ya. Dan itu bisa terjadi orang-orang yang di masa ketika mudanya memang banyak daripada maksiatnya, seperti ini pezina ini, gitu ya. Orang itu pezina, nanti masa tuanya hidupnya ini udah gak karu-karuan. Jadi gitu. Kecuali betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusqitur Rahman, dan akan mendapatkan daripada kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yastajibul khulud finar, dan bisa mendapatkan daripada berhak mendapatkan kekalahan dalam neraka. Kalau sampai akhirnya dia tidak bertobat kepada Allah. Ya.
Sekarang orang tidak malu-malu, Pak, dalam suatu konten-konten, baik mungkin di TikTok atau video apa kecil itu, ya. Orang itu menceritakan gitu ya, bagaimana dia melayani pertama kali dia sobek keperawanannya, menceritakan bagaimana dia hari-hari melayani daripada dalam sehari sampai sekian kali dan seterusnya itu. Sampai sebegitunya. Ya. Dan itu kan ditonton banyak orang, itu namanya juga sudah dalam dunia begitu kan. Ya. Masya Allah. Kok gak malu-malunya orang seperti itu, ya. Memperlihatkan perbuatan dirinya. Gitu ya. Padahal di antara dosa yang tidak diampuni itu dosa yang ditunjukkan kepada orang, ya. Apalagi bangga lagi, Masya Allah, sudah ditunjukkan ke banyak orang dan dia bangga, senang. Ini bahaya, ya. Masya Allah, ya. Saya ini kalau waktu subuh datang ke masjid itu, ada ibu-ibu itu ambil daripada sampah gitu ya, baik sisa minuman atau apa itu di masjid, Pak, di ember masjid pas subuh-subuh itu. Saya perhatikan rambutnya ada putih, orang ini apa enggak punya suami, apa enggak punya anak, orang setua itu dan nyari-nyari begitu itu ternyata ya. Sampai timbul pikiran tuh, itu bagaimana dulu mudanya, apa mungkin dulu banyak daripada persoalan-persoalan, banyak daripada dosa-dosa yang dilakukannya, gitu loh, Pak. Orang itu lo menjaga amal ibadahnya, ya. Katalah sholat itu terjaga saja, Pak. Sholat itu terjaga. Belah-belah nggak pinter-pinter amat lah, nggak bagus-bagus banget lah umpamanya itu orang, dia aman sedang. Yang penting saya terjaga dengan amal yang lainnya. Insya Allah sampai tuanya pun akan dijaga oleh Allah. Tidak akan tersia-siakan, tidak akan menderita, ya. Anak-anaknya pun akan betul-betul menjaganya. Masya Allah. Ini pelajaran betul, gitu ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang, kenapa orang sudah tua seperti itu, ya, dalam kesusahan, kesulitan masih begitu menderitanya. Kok kayaknya nggak ada keluarganya, nggak ada anaknya, nggak ada kerabatnya yang ngopenin gitu. Masya Allah. Ini pelajaran berharga. Ternyata apa tuh? Di antaranya itu yaqta'ur rizqa, di antaranya itu. Jadi akhirnya terputusnya suatu rezeki. Jadi sulit, susah, ya. Nah, maka hendaknya bertobat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini kita buat suatu perubahan, Pak. Insyaallah ya. Buat perubahan pada diri kita masing-masing. Mulai saat ini pada diri kita sendiri-sendiri, bagaimana kita bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Itulah orang yang beruntung. Mangkana yaumu khain min yaumi amsi fawa rabbi. Siapa yang hari ini, siapa yang bulan ini, tahun ini lebih baik daripada kemarin, itulah orang yang beruntung. Mudah-mudahan semuanya termasuk golongan orang-orang yang beruntung, gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin pada kita semuanya, pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, pemimpin yang amanah, pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asbab daripada kemakmuran rakyatnya, kesejahteraan rakyatnya, dan tegaknya satu keadilan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.